Sistem aku ingin menukar dengan air embun harapan. Siklus pertumbuhan ini membutuhkan 2 kali lipat poin pengampunan untuk air embun harapan. Dan siklus pertumbuhannya adalah 1 hari. Berhenti bicara. Gunakan semua poin pengampunan yang tersisa. Selesai. Berhasil. Adapun kelima wanita cantik ini, kita bawa mereka ke atas gunung terlebih dahulu. Dan nikmati mereka atas namamu. Apakah aku memberimu izin untuk pergi? Kakak ipar yang menjijikan. Aku pikir, kau akan meninggalkan kami dan melarikan diri sendirian. Kakak ipar, apa yang kamu pegang di tanganmu? Apakah itu harta karun lainnya? Benar. Apa yang sedang kupegang adalah harta yang bisa menangani para bandit ini. Hanya dalam satu tarikan napas, kakak ipar mundurlah. Kau sampah. Memegang potongan besi tua. Dan kau pikir kau bisa menakutiku. Aku memiliki tubuh berlian tak terhancurkan. Bahkan pedang yang menebas kepalaku pun tidak akan melukaiku. Jangan bicara padaku tentang tubuh berlian tak terhancurkanmu. Bahkan jika kamu adalah Raja Kera, aku akan tetap menghabisimu dalam sekejap. Karena kau begitu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Bunyuan Pilisham, Senapan mesin pembawa maut. bagaimana ini bisa terjadi? Dia baru saja menembak mati saudara Long. Kakak ipar, kakak ipar. Kakak ipar. Harta karun macam apa ini? Sangat kuat. Ini disebut senapan mesin. Sang Maha Ulas Asil. Benda ini, dalam sekejap mata, mengubah Wu Jianglong menjadi saringan. Jenis yang maha pengasih macam apa itu? Menghukum yang jahat juga bisa dianggap sebagai bentuk ulas asih yang agung. Apakah kamu mengerti? Shanwu, kau harus membalaskan dendamku. Bos? Bos besar. Lihat baik-baik. Sialan. Dari mana orang ini mendapatkan senjata yang begitu mengerikan? Dalam sekejap mata, dia membuat Wu Jianglong seperti saringan. Jika aku menyerbu, bukankah aku juga akan tamat? Zhu Sanu. Apakah kamu ingin membalas dendam untuk saudaramu yang seperti ikan loak itu? Kalau begitu ayolah. Kali ini, aku akan membiarkanmu bergerak duluan. Jika begitu keadaannya, saudara-saudara, menyerahlah. Aku berjanji untuk menghormati Liu Shanghui sebagai bos. Mulai hari ini, kami akan menjadi pelayan setiamu dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Kami juga berjanji mengikuti bos baru Liu Shanghui. Melalui gunung pisau dan lautan api, kami tidak akan ragu. Kami tidak akan ragu. Kalian, mengapa kalian berlutut begitu cepat? Saudaraku, kau Lokbao, jangan berani-berani mendekatiku untuk cari muka. Biar ku beritahu, aku adalah warga negara yang taat hukum, sedangkan kau adalah bandit. Siapa saudaramu? Benar kan, bos? Lok ini sudah mati. Tenanglah saudara, singkirkan sihirmu. Bos? Siapa yang ingin menjadi bos dari sekelompok penjara seperti kalian? Tapi hari ini, jika kalian bersedia untuk menyerahkan diri ke kantor hakim, aku akan mengampuni nyawa kalian. Ini. Apa? Apa kau ingin mencoba kekuatan senapan mesin milikku? Ini. Tentu saja aku akan melakukannya. Aku lebih suka masuk penjara daripada apapun. Rasanya seperti pulang ke rumah. Sama di sini. Lihat wajah menyedihkanmu itu. Hanya membuatmu masuk penjara sekarang. Itu terlalu ringan untukmu. Kakak ipar sangat baik. Jika bukan karenamu, kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Itu sudah pasti. Poin pengampunan ditambah 2. Baru saja menghabiskannya. Dan itu meningkat 10 poin lagi. Efek air embun pertumbuhan telah habis.
Itu tidak bisa digunakan secara permanen. Pelit sekali. Lupakan saja. Mari kita bawa geng Zhuo Shanwu ini ke kantor hakim terlebih dahulu. Ayo pergi. Kantor hakim. Menyebalkan sekali. Seudakian petugas hakim. Aku dan Tuan Tang baru saja selesai menyiapkan pasukan dan rencana untuk memusnahkan kamp angin hitam. Berniat menangkap Wu Jianglong hidup-hidup untuk mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Tapi ternyata bajingan bau ini mencuri pujiannya. Hakim, mengingat jasa Anda dalam menangkap para bandit, kami memberi Anda plakat penghargaan. Huo Jianglong dan Zhuo Shanwu. Mereka adalah preman yang terkenal dan kejam di wilayah kita. Namun mereka semua ditangkap oleh kakak iparku sekaligus. Jika kamu tidak bisa memberi kami rumah mewah, setidaknya beri kami beberapa hektar lahan subur. Sebaliknya kamu hanya memberi kami sebuah plakat. Dan lagi pula hakim, kamu bahkan tidak repot-repot menunjukkan wajahmu sekalipun. Tepat sekali. Dan kau melakukannya dengan setengah hati. Itu terlihat sangat norak. Keluarga hakim baru-baru ini mengalami keadaan darurat. Jadi dia tidak bisa keluar. Selain itu, tindakan benar ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua penduduk wilayah ini. Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau ingin menangkap beberapa bandit lagi supaya kau bisa diangkat menjadi jenderal besar? Lanjutkan. Kamu. Terima kasih hakim atas hadiahnya. Terima kasih penasihat dan petugas atas hadiahnya. Pecundang yang takut istri itu, Liu Shanghui ini. Kelima kakak ipar yang tersisa, mereka terlihat sangat memukau. Begitu aku punya kesempatan, cepat atau lambat aku akan meniduri mereka sebagai kompensasi atas masalahku. Selamat tinggal. Kakak ipar, ayo pergi. Sudah larut. Mari kita cari penginapan untuk bermalam dan berangkat pulang besok pagi. Ayo mari kita pergi. Pergi ke arah sini. Lewat sini. Pergi. Lewat sini. Ikuti aku. Sangat mengganggu, aku akan membawanya sendiri. Sangat mengganggu, aku akan membawanya sendiri. Tolong aku. Segera. Gadis-gadis tunggu aku. Tunggu sebentar. Jalanan di wilayah kabupaten. Jadi keadaan darurat besar di rumah hakim, yang disebutkan oleh petugas Yo Dakian, adalah ibu hakim sedang sakit parah, bahkan tidak bisa bangun. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Pemberitahuan itu mengatakan bahwa jika kamu bisa menyembuhkan ibu hakim, kamu bisa menerima hadiah 500 tael. Seandainya saja kita tahu pengobatan. 500 tael. Aku hanya perlu setetes air embun spiritual untuk menyembuhkannya, dan aku akan mendapatkan 500 tael sebagai gantinya. Ini keuntungan yang sangat besar. Kakak. Kakak ipar. Mengapa kau mencopot pemberitahuan hadiah itu? Jangan diturunkan. Saat tidak ada yang melihat, cepat pasang kembali. Tugas di sana. Jika kamu tidak menyelesaikannya, maka semua orang akan kehilangan nyawa. Itu 500 tael perak. Dengan hadiah sebesar itu, bagaimana mungkin kau membiarkannya jatuh ke tangan orang lain? Tapi kakak ipar, kami berlima bersaudara, belum pernah melihatmu mempraktikkan ilmu ketabiban sebelumnya. Semua orang mencintai uang, tapi kau harus hidup untuk membelanjakannya. Ini adalah ibu hakim. Jika kau gagal menyembuhkannya, kau akan dipenggal. Aku memiliki Aquarius keajaiban Shenlong. Jangankan ibu hakim. Bahkan jika itu ibu kaisar, aku bisa merebutnya kembali dari tangan Raja Yama. Tenang saja. Semuanya ada di bawah kendaliku. Rusi Ruyun. Besok kalian berdua ikut denganku untuk mengunjungi rumah hakim. Bagaimana dengan kami bertiga? Bagaimana dengan kami bertiga? Susah payah sekali bisa datang ke kabupaten ini. Kalian pergilah jalan-jalan di kota. Kunjungi beberapa toko. Nanti aku akan beri kalian uang. Belanjakan saja sesuka kalian. Sebentar lagi kita akan memiliki 500 tael perak di kantong kita. Dan urusan tempat tinggal, kita sudah teratasi. Kakak ipar sangat hebat. Kakak ipar. Besok biarkan aku pergi bersamamu ke rumah hakim. Satu orang lagi juga merupakan tambahan kekuatan. Jika kalian ingin pergi, maka kalian boleh ikut. Kenapa kalian semua ada di kantor hakim lagi hari ini? Kemarin, bukankah kami sudah memberimu plakat untuk kau bawa pulang dan gantung di dinding untuk membawa kehormatan bagi leluhurmu? Kemarin di penginapan, kita melihat selebaran hadiah dipasang. Tertulis bahwa ibu hakim sedang sakit parah.
Nyawanya berada di ujung tanduk. Seperti kata pepatah, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda. Berhenti bicara omong kosong. Kurasa kau hanya mengincar 500 tel uang hadiahnya, dan itulah alasan kenapa kau tertarik kan? Aku memperingatkanmu, sudah banyak yang mengaku sebagai tabib terkenal, dan setelah gagal menyembuhkannya, kaki mereka semuanya dipatahkan oleh petugas Yol, dan mereka dilempar ke jalanan untuk mengemis. Bagaimana? Apa kau ingin menjadi yang berikutnya? Jangan khawatir, bahkan jika ini tidak berhasil, aku tidak akan membiarkan ketiga wanita cantik ini tidak akan mengikuti Liu Shanghui ke jalanan untuk mengemis. Kau, Rumahku sangat besar. Tempat tidurnya juga sangat lebar. Mengapa kalian para wanita tidak ikut denganku? Aku akan membuat kalian hidup mewah dan nyaman, dengan bahagia dan sukacita. aku menghina. Kami bersama kakak Liu. Bahkan jika aku harus mati kelaparan di jalan, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Aku sudah menerima sayembara ini. Kalian semua juga harus membiarkanku melihat bagaimana kondisi Ibu Hakim sekarang dengan menahan kami di pintu. Jika kalian berdua menyebabkan kita melewatkan waktu perawatan untuk Ibu Hakim, aku khawatir 2 nyawa kalian tidak akan cukup untuk membayarnya. Liu Shanghui kau. Aku telah mengundang Dr. An yang ternama, yang terkenal di seluruh ibu kota. Dan hanya dengan begitu, aku bisa membuatnya tetap bernapas, memperpanjang hidupnya sampai hari ini. Kualifikasi apa yang kau punya untuk berani menyombongkan diri seperti itu? Mendengar nada bicaramu, kau hanya ingin Ibu Hakim tetap sakit, supaya Hakim berterima kasih atas usahamu, bukan? Kau. Tuan Tang, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Mungkinkah kakak iparku tepat sasaran? Tepat sasaran apanya? Ibu Hakim telah mengalami demam tinggi selama berhari-hari sekarang, dan ajalnya sudah jelas dekat. Aku memberikan nasihat ini dengan niat baik, supaya kau tidak terseret ke dalam kekacauan ini. Aku tidak menyangka kau begitu tidak tahu berterima kasih. Sepertinya kondisi Ibu Hakim bahkan lebih serius daripada yang kubayangkan. Tuan Tang, selebaran sayembara tidak menyebutkan bahwa kondisinya sudah sekritis ini. Karena kondisinya begitu, Kau berencana untuk mundur, Kar? tidak. Aku akan tetap maju meskipun sulit. Hadiah ini sudah pasti milikku. Tuan Tang, apakah bocah ini benar-benar punya cara untuk menyembuhkannya? Jika dia berhasil menyembuhkan wanita tua itu, pada saat itu Hakim mungkin akan memberinya posisi diamen. Dan lalu apa yang akan terjadi dengan mata pencaharian kita? Tenanglah, dia hanyalah orang biasa. Paling-paling dia punya sedikit kekuatan. Saat ini wanita tua itu sedang berada di napas terakhirnya. Jika terjadi sesuatu padanya, kita bisa menjebaknya sebagai pembunuh, melimpahkan tanggung jawab padanya. Kita akan meminta pertanggungjawabannya, dan mumpung kita melakukannya, kita bisa menyalahkannya atas obat berkualitas rendah yang kita gunakan untuk mencari keuntungan. Tuan Tang, rencana yang brilian. Baiklah, aku bisa membawamu menemui wanita tua itu sekarang. Tapi kau harus menandatangani surat pernyataan ini. Jika kau gagal menyembuhkannya, kau akan dikuburkan bersamanya. Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Tuan Tang pimpin jalannya. Hakim, Tabib An, Tabib An terkenal dari ibu kota. Liu Shanghui ini telah menandatangani surat pernyataan hidup mati denganku di luar, menjamin kepada kita Sun Su sang hakim daerah. bahwa dia pasti bisa menyembuhkan ibumu. Orang awam, Tuan Tang, apakah kau yakin tidak membawa orang yang salah? Liu Shanghui ini, aku belum pernah mendengar tabib ternama dengan nama itu. Melihat pakaiannya, aku hampir mengira dia pengurus pemakaman yang mengantar wanita tua itu.
Kakak ipar, apakah kita bertindak terlalu jauh? Wanita tua itu terlihat seperti akan segera dibawa oleh malaikat hitam dan putih. Apakah dia benar-benar masih bisa diselamatkan? Jangan khawatir. Jangankan nyawanya yang di ujung tanduk. Bahkan jika malaikat maut sendiri muncul, kakak iparmu ini masih bisa merebutnya kembali dari tangan utusan dunia bawah. Benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Hanya seorang petani. Mengganggu pengobatanku itu satu hal. Tapi sekarang, kau berani bicara besar di depanku. Jika kau berhasil menyembuhkan wanita tua itu, aku akan dengan senang hati menyerahkan gelarku sebagai tabib kepadamu tanpa keluhan. Karena aku sudah menandatangani surat pernyataan, aku tentu saja yakin akan menang. Sister, air embun pertumbuhan ini bisa menyembuhkan penyakit. Ya, air embun pertumbuhan berkaitan dengan pertumbuhan segalanya, dan itu bisa membantu tubuh manusia pulih dari cedera apapun. Biar aku lihat. Tidak apa-apa. Cukup sehat. Hakim. Aku jamin dalam hari ini, wanita tua ini akan bisa turun dari tempat tidur dan berjalan-jalan. Maksudmu ibuku akan sembuh total hari ini? Kakak ipar, kamu bukan tabib ajaib. Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, kamu pasti seorang abadi. Omong kosong apa ini? Kurasa orang ini hanya datang untuk membuat masalah. Wanita tua itu saat ini menderita demam tinggi, Penyumbatan dahak dan gagal napas. Semua meridiannya rusak. Dia praktis sudah tidak tertolong. Bahkan aku hanya bisa mempertahankan kondisinya dengan susah payah. Bagaimana mungkin kau bisa menyembuhkannya hanya dalam satu hari? Itu masuk akal. Tapi, Tabib An, kondisi ibuku memburuk dari hari ke hari. Jika kita terus mengulur waktu seperti ini, itu juga bukan solusi yang baik. Hanya yang bisa menyelamatkan orang layak disebut tabib ternama. Kamu hanya membuat mereka hidup tidak mati. Paling banter, kamu hanyalah dukun. Kau, Tabib An, jika mereka ingin mencoba, biarkan mereka mencoba. Bagaimanapun, kita sudah mendapatkan cukup banyak dari selisih harga obat itu. Kita harus tahu kapan harus berhenti. Sempurna jika kita bisa menyalahkan kematiannya hari ini. Pada si tidak berguna ini, kita bisa lepas seperti jangkrik dan kabur. Baiklah, jika kau bersikeras ingin mencoba, maka aku akan menunggu dan melihat apa yang bisa kau lakukan. Tapi aku harus peringatkan Mo. Jika terjadi sesuatu pada wanita tua itu, aku tidak akan bertanggung jawab sedikit pun. Silakan. Ibu jangan menakutiku seperti ini. Sepertinya penyakit lamanya kambuh lagi. Aku tidak akan ikut campur kali ini. Untuk melihat bagaimana seseorang yang hanya tahu cara bertani bisa menyembuhkan seseorang yang hampir mati. Sistem mengonsumsi 3 poin pengampunan. Ditukar dengan air embun pertumbuhan. Pertukaran berhasil. Ibu tidak boleh. Kenapa? Ibu. Anakku. Ibu, seluruh tubuhku sakit sekali, aku tidak tahan lagi. Mungkin sudah waktunya bagiku untuk pergi ke liang kubur. Ibu. Jangan terus menghabiskan uang. Ibu. Jangan habiskan uang lagi untuk mengobatiku. Setelah aku tiada, kamu harus segera menikah untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Ibu. Hakim mohon jangan tidak sabar. Penyakit tidak menunggu siapapun. Aku akan segera menyelamatkannya. Hakim mohon jangan panik. Kakak iparku bilang dia punya cara. Jadi dia pasti bisa melakukannya. Cahaya ini. Ini adalah... Aku tidak bisa bilang ini efek sistem. Ini adalah kekuatan ilahi budiah pengobatan.
Belas kasih yang agung, kasih sayang yang besar, menyebar ke seluruh tubuh. Bagaimanapun, pil duaku ini diperoleh dari seorang biksu agung yang tercerahkan. Tapi kakak ipar, mengapa wanita tua itu belum bangun juga? Apa budaya pengobatan? Apa biksu tinggi yang tercerahkan? Menurutku itu hanya penipuan. Hakim Sun, maafkan saya karena berbicara terus terang. Tapi wanita tua itu sudah benar-benar berhenti bernapas. Yang berarti, Liu Shanghui ini telah menyebabkan kematian ibumu. Ibuku telah terbunuh oleh pengobatannya. Wanita tua itu, mengapa nasibmu begitu tragis? Pecundang terkutuk itu berani menipu uang hadiah dari hakim kita dan meracuninya sampai mati dalam prosesnya. Kau pecundang kotor. Kau sudah menandatangani surat kematian di luar. Sekarang, wanita tua itu telah tiada. Tunggu saja untuk membayar dengan nyawamu atas wanita tua itu, penjaga. Para penipu ini menyebabkan kematian ibuku. Tangkap mereka semua untukku. Aku ingin mereka mati dengan cara yang mengerikan untuk dikorbankan bagi arwah ibuku. Kakak ipar, itu semua karena kamu dibutakan oleh keserakahan, menyebabkan bencana yang begitu besar. Kali ini kesalahan kami. Bahkan jika kami ingin melawan, sekarang kami tidak bisa. Apakah sistem sedang tidak berfungsi? Apakah itu benar-benar The menyebabkan film was seseorang mati? translated and narrated by M. Media. Tunggu. Sepertinya aku melihat ibu sang hakim barusan bergerak sedikit. Kakak kedua, kamu pasti salah lihat. Mungkinkah impermanensi malaikat mau telah datang untuk menjemput jiwa wanita tua itu? Kawal Liu Shanghui dan kaki tangannya ke tempat eksekusi dan penggal kepala mereka untuk melampiaskan kemarahan hakim dan membalaskan dendam ibu hakim. Kawal mereka ke tempat eksekusi. Berhenti. Mungkinkah anak ini benar-benar menyembuhkan wanita tua itu? Aku telah menyalahi mereka. Cepat lepaskan ikatan tabib Liu. Ibu, apakah ibu sudah pulih sepenuhnya? Bukan hanya aku sudah pulih, tapi aku merasa jauh lebih sehat dari sebelumnya. Obat yang diberikan Tuan Muda Liu kepadaku terasa sejuk dan menenangkan, meresap langsung ke dalam hatiku. Ini sama sekali tidak seperti obat yang diberikan tabib N sebelumnya. Begitu aku menelannya, seluruh mulutku terasa terbakar. Dan seluruh tubuhku sakit seolah isi perutku akan meledak. Jadi begitulah rupanya. Penjaga, cepat bawa obat dari ruang farmasi ke sini. Biarkan tabib Liu memeriksanya. Tidak, Anda tidak bisa jika Anda melakukannya. Bukankah masalah pencampuran herbal berkualitas rendah akan terbongkar? Resep yang saya tulis pasti tidak ada masalah. Seperti kata orang dahulu, obat pahit menyembuhkan penyakit. Obat pahit menyembuhkan penyakit bagaimanapun juga. Itu benar. Kata-kata kosong tidak sebagus bukti. Kali ini, kita harus melihat sendiri apakah obat yang kamu resepkan benar-benar memiliki masalah. Hakim, Anda tidak bisa melakukan ini. Anda mencoba menghentikan kami seperti ini. Mungkinkah Anda memiliki hati nurani yang bersalah? Jika dilihat dari permukaannya, itu memang herbal yang berharga. Hakim, lihat. Kata-kata Liu Shanghui seharusnya cukup untuk membuktikan ketidakbersalahanku sekarang, kan? Itu benar, Hakim. Bahkan jika Anda memberiku 10 nyali, aku tidak akan berani bersekongkol dengan orang luar untuk mencelakai ibumu. Ibu, mungkinkah kita telah menyalahi tabib An? Aku hanya bilang tidak ada masalah di permukaan. Aku tidak bilang. Sama sekali tidak ada masalah.
Tabib An. Kau benar-benar serakah tanpa batas. Tumpukan herbal berjamur dan sampah ini, jika dituang ke mulut seseorang, bahkan seorang arhat berlian pun, akan diracuni sampai mati. Tangkap mereka berdua untukku. Ini ketidakadilan yang besar, tuanku. Aku tidak bersalah. Tuanku, ini ketidakadilan yang besar. Setelah saya mengundang Tabib An kemari, dia memberitahu saya bahwa ibumu mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Shou Dakian yang bertanggung jawab membeli herbal menasihati kami berdua. Katanya, tidak peduli seberapa bagus herbalnya, itu tidak mungkin menyelamatkan nyawa ibumu. Jadi mengapa tidak mengganti herbal bagus dengan yang berkualitas rendah untuk mencari keuntungan? Selisih uang dari pembelian herbal, semuanya langsung masuk ke kantong orang-orang itu. Aku tidak berpartisipasi sama sekali. Mohon hakim ampuni nyawa saya. Kalian sarang ular dan tikus. Jangan harap bisa melarikan diri. Penjaga, tangkap Tabitha dan Tuan Tan ke ruang bawah tanah untukku. Dan kemudian, tangkap Shou Dakian dan bawa dia ke sini kepadaku. Berani mencelakai orang demi uang. Besok tepat tengah hari, kawal mereka semua ke tempat eksekusi, dan penggal kepala mereka di depan umum. Gawat. Jika aku tidak pergi sekarang, aku takut aku akan berbagi nasib yang sama bersama dengan Tuan Tam dan Tabib An. Melaporkan kepada hakim, gagal menangkap Shou Dakian, dan harta emas serta perak di kamarnya juga telah lenyap tanpa jejak. Sepertinya dia sudah tahu sebelumnya bahwa dia akan tertangkap. Jadi dia kabur lebih awal. Kalau begitu, tempelkan poster Burona di seluruh kota. Dengan cara apapun kalian harus menangkap orang ini dan bawa dia ke hadapanku untuk dipenggal. Dimengerti? Aku hanya menyuruh kalian jalan-jalan di kota. Kenapa kalian membeli begitu banyak barang? Barang-barang ini tentu saja bukan untuk kita berdua. Apakah ada bagian untukku juga? Tentu saja ada. Kita berlima bersaudara, tidak ada yang boleh ketinggalan. Kakak ipar, kamu memberi kami begitu banyak uang. Ini milikmu. Ditambah 1 poin pengampunan. Bahkan ada hasil yang tak terduga. Lagi pula kakak ipar, kamu menyelesaikan misi hakim. Dan dihadiahi 500 tel perak. Lagi pula apa gunanya pakaian sedikit ini? Anggap saja itu harga murah untuknya. Tuan Muda Liu, saya akan meminta pelayan saya membawa 500 tel perak ini bersama dengan tumpukan pakaian ini langsung ke rumah Anda. Tidak perlu. Anda dan keluarga Anda tidak perlu repot-repot. Terima kasih banyak hakim. Kami akan kembali ke desa sekarang. Kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Baiklah, sering-seringlah berkunjung ke kantor saya di masa depan. Saya pasti akan menyambut Anda secara pribadi. Sang penyelamat ibu saya. Anda terlalu baik. Selamat tinggal. Tempat perjudian. Inyahkah? Beraninya kau muncul di tempat perjudian tanpa uang? Jika aku melihatmu di sini lagi, aku akan mencabut semua gigimu, supaya kau hanya bisa menyeruput bubur mulai sekarang. Kau pecundang yang menyedihkan dan tidak berguna. Xiao Tua ayah mertua Liu Shanghui. Tunggu saja sampai aku mendapatkan uang. Aku akan menyumpal tenggorokanmu dengan koin-koin tembaga ini, dan mencekikmu sampai mati. Bukankah ini Xiao Tua? Ada apa kehilangan uangmu lagi? Kalah apanya? Hanya saja aku kehabisan uang tunai untuk kembali bermain. Bagaimana bisa kamu bangkrut? Kudengar menantumu Liu Shanghui baru saja menyembuhkan ibu sang hakim. Dia sudah menerima 500 tael sebagai uang imbalan, bukan? 500 tael ini tidak hanya cukup untuk membayar utang judiku, tapi aku masih cukup untuk menutupi kerugianku. 500 tael itu, aku bertekad untuk mendapatkannya. Siapa di sana? Akhirnya tertangkap kau. Tuan Tian penagih utang Xiao Tua. 200 tael yang kau utang padaku. Sudah lebih dari setengah tahun sekarang, termasuk bunganya. Seharusnya setidaknya 250 tael kan? Jika kau tidak bisa mendapatkan uangnya hari ini, apa kau percaya? Aku akan mematahkan kedua lenganmu dan kedua kakimu. Jangan Tuan Tian. Tolong ikutlah denganku ke rumah kakak iparku. Dia akan membayar utang itu untukku. Dia sangat kaya sekarang. Jangan bicara soal 250 tael. Dia bahkan punya 500 tael. Benarkah itu? Itu benar. Tunjukkan jalannya. Tunggu sebentar. Jika kau berani melakukan tipu muslihat padaku, aku pasti akan mencabut nyawamu. Aku tidak akan berani. Tuan Qian,
Silakan lewat sini, Liu Shanghui. Aku membawa seseorang untuk menemuimu. Bangun. Ayah, mengapa kamu datang mencari kami lagi? Bukankah kecanduan judimu sejak awal yang mendorong ibu untuk mengakhiri hidupnya? Segala sesuatu di rumah ini telah kamu pertaruhkan. Kami tidak ingin melihatmu lagi. Berhenti. Aku berutang pada Tuan Qian, 250 tael perang. Jika kau tidak membayarnya untukku hari ini, dia pasti akan membunuhku. Aku dengar bahwa kelima putri keluarga Xiao semuanya cantik seperti bunga. Melihat mereka hari ini, rumor itu benar adanya. Jika aku menjual gadis-gadis ini ke rumah bordil, aku yakin mendapatkan 2.500 tael. Tidak akan sulit sama sekali. Liu Shanghui, aku dengar bertahun-tahun yang lalu, kau demi mengejar Li Ruyan, menghabiskan kekayaan keluargamu, dan bahkan menyebabkan kematian istrimu, Xiao Rui milikmu sendiri. Sepertinya kau tidak memiliki perasaan yang tulus terhadap keluarga Xiao, bukan? Memelihara kelima kakak ipar ini hanya akan menjadi beban. Mengapa kau tidak menyerahkan kelima orang itu kepadaku? Aku akan menjual mereka ke rumah bordil. Dan uang yang aku dapatkan, aku akan memberimu bagian. Bagaimana? Bagaimana jika aku menolak? Apakah kau berencana untuk membayar utang untuknya? Atau kau ingin bermain fisik dengan saudara-saudara di belakangku? Jika aku ingin memastikan kehidupan yang damai bagi diriku dan kelima kakak iparku, cara terbaik adalah dengan menyingkirkan ayah mertua ini. Meskipun dia sampah, dia tetaplah ayah mertuaku. Jadi satu-satunya pilihan yang tersisa adalah berurusan dengan Tuan Qian yang berdiri di depanku ini. Tuan Qian ini pasti telah menghancurkan hidup tak terhitung banyaknya orang. Jika aku memenangkan semua uangnya, membuatnya jatuh miskin, itu akan menjadi tindakan keadilan. Tuan Qian, jika kau sangat menyukai kelima kakak iparku, bisa juga dianggap sebagai taruhan dan mainkan satu ronde. Liu Shanghui, kau bajingan. Aku menggunakan putriku sendiri sebagai taruhan. Dan itu bisa dimengerti. Kau hanyalah kakak ipar. Beraninya kau menggunakan putri-putriku yang berharga sebagai taruhan. Kau sudah memberontak. Siapa yang memberimu hak untuk bicara? Kami berlima bersaudara, benar-benar buta. Tidak menyangka, kamu akan persis seperti ayah kami. Kalian berdua tak menghargai kami. Saudari-saudari, kita tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Ayo pergi. Berhenti di situ. Di dunia ini, sekali taruhan diletakkan di atas meja, tidak ada istilah menariknya kembali. Kalian para gadis, tetaplah di sana. Jadilah anak baik dan tunggulah aku sampai aku memenangkan kalian jauh dari Liu Shanghui. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Saudara-saudara, serang. Tunggu sebentar. Tuan Qian, mereka adalah taruhannya, jadi mereka tidak bisa pergi. Tapi sebagai penjudi, bolehkah aku ke kamar kecil dulu? Taruhannya agak besar, dan aku agak perlu buang air kecil. Kakak ipar, kamu tidak akan meninggalkan kami dan melarikan diri kan? Kau pengecut. Cepat pergi. Jangan mengompol di sini. Setelah kau kalah, aku tidak tahan dengan bau busuk itu. Aquarius, pinjamkan aku mata tajammu, agar aku bisa melihat dengan jelas hasil di dalam mangkuk dadu itu. Tuan Anda bisa menggunakan air embun spiritual untuk berharap, agar bisa mengolah kacamata sinar ke-10. Mengingat Anda telah menyingkirkan momok bagi rakyat, kali ini aku akan mengumpulkan poin pengampunan 2 kali lipat, membantu Tuan mempercepat. Oke, ditukar dengan sebotol air embun spiritual pengabul harapan.
Itu sama sekali tidak berguna. Mengetuk pelan bingkai kacamatanya. Ternyata ada rahasia tersembunyi. Itu luar The biasa. film was translated and narrated by Setelah pergi begitu lama, aku pikir kau sudah kabur. Lari. Tidak ada yang lari hari ini. Kita akan melawan ini sampai akhir. Tidak juga. Benda yang kau pakai ini. Apa maksudnya ini? Mungkinkah kau berencana menggunakan tipu daya untuk berbuat curang? Omong kosong. Tentu saja aku curang. Kalau tidak aku takut bahkan pakaian dalam yang kupakai akan hilang. Ini hanya jimat keberuntungan. Silakan periksa sesuka hatimu. Jimat keberuntungan apapun di hadapan kekuatan mutlak sama sekali tidak berguna. Sebentar lagi aku akan mengajarimu cara berperilaku supaya kau tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali. Mari kita main satu ronde terakhir untuk menentukan pemenangnya. Jika aku menang, kelima kakak iparmu semuanya akan menjadi milikku. Dan jika kau menang, utang judi ayah mertuamu akan dihapuskan. Melihat kau adalah pendatang baru, aku akan membiarkanmu jalan duluan hari ini. Kita bertaruh pada besar atau kecil, atau haruskah kita menebak ganjil atau genap? Tebak ganjil atau genap? Aku adalah tangan hantu terbaik dari Jalan Selatan. Selama bertahun-tahun ini, belum ada yang pernah mengalahkanku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Baiklah. Ganjil atau genap? Bahkan. Menurutku ini bahkan. Aneh. Kurasa itu aneh. Kau tidak tahu cara bermain. Biar aku saja. Dengan taruhan setinggi ini. Menyingkir dari jalan. Jangan bawa sial padaku. Aku tebak ganjil. Teknikku menjamin, aku bisa menggulirkan angka berapapun yang aku mau. Di dalam, pasti 1 dan 3. Dia benar-benar menebaknya dengan tepat. Untungnya, aku masih punya cara untuk memperbaikinya. Kau yakin? Buka itu. Mari kita buka, jika kau kalah. Kakak-kakak iparmu itu, semuanya akan menjadi milikku. Pasti tadi saat dia mengetuk meja. Dia mengubah angka dadunya. Di dalam mangkuk seketika. Tunggu. Aku berubah pikiran. Ini pasti genap. Liu Sanghui. Taruhanmu ini adalah masa depan kami berlima. Kamu terus berubah pikiran seperti ini. Jantungku hampir copot. Aku tidak percaya. Kau bisa menebaknya dengan benar lain kali. Kau, apa yang sedang kau lakukan? Jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan. Tidak ada yang boleh menyentuh tutup ini. Biarkan orang lain saja yang membukanya. Teknikku sangat halus dan canggih. Tidak ada yang menyadarinya bertahun-tahun. Bagaimana dia tahu aku berbuat curam? Aku sudah menonton lebih banyak film judi gansan sejak kecil. Daripada jumlah garam yang pernah kau makan, trik-trik kecilmu itu hanya bisa menipu orang-orang kuno ini. Biar aku saja aku yang akan membukanya. Kakak ipar benar-benar menebaknya dengan tepat. Liu Shanhui, kau benar-benar hanya beruntung. Kakak ipar kita menang. Kalian semua, segera pergi dari rumahku. Liu Shanhui,
Keberuntunganmu sangat bagus. Apa kau berani bermain lagi? Kakak ipar, kita sudah melunasi semua hutang. Lebih baik jangan berjudi lagi. Benar kakak ipar, kamu tidak boleh menjadi seseorang seperti ayah kami jika kamu menjadi penjudi. Malam ini, saat kamu tidur, aku akan diam-diam The mematahkan film was tanganmu. translated and Ada apa? narrated by M Media. Hanya karena wanita itu berkata beberapa kata, kau sudah terlalu takut untuk bermain. Seorang pria sejati berdiri tegar di antara langit dan bumi. Bagaimana dia bisa terikat oleh seorang wanita? Benar sekali menantuku yang baik. Keberuntungan ada di pihak kita. Uang yang aku hilangkan kepada Tuan Qian tahun-tahun ini. Kau telah membantuku memenangkannya kembali. Selama kau membantuku, aku bahkan akan memanggilmu ayah. Pria bernama Qian ini pasti mengandalkan kecurangan. Dia sudah merajalela di tempat perjudian selama setahun penuh, tanpa pernah merasakan kekalahan. Sekarang dia kalah dariku. Pendatang baru di matanya. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dia mulai putus asa sekarang. Aku sudah memutuskan, aku harus menyingkirkan gangguan ini. Jadi bagaimana mungkin aku membiarkannya lolos? Jika kita lanjutkan, apa yang akan kita pertaruhkan? Mari kita tingkatkan taruhannya kali ini. Aku bertaruh 500 tel perak padamu. Dan juga kelima kakak iparmu. Tuan Qian, apakah kau mencoba memaksaku menjadi bangkrut dan hancur? Taruhan setinggi itu, aku tidak mampu membayarnya. Pengecut. Aku akan memberimu kesempatan. Aku akan membayar 2 kali lipat atas kekalahanmu. Bagaimana? Apakah kau berani menerimanya? Tadi Tuan Qian mengatakan, kelima kakak iparku akan dijual ke rumah bordil, yang nilainya 2.500 tael, ditambah 500 tael milikku. Totalnya 3.000 tael. Jika aku cukup beruntung, menang melawan Tuan Qian, itu akan menjadi 6.000 tael. Ya, itu benar. Tepat 6.000 tael. Jika kau menang, uang ini cukup untuk seluruh keluargamu. Untuk dihabiskan sampai keturunan cicitmu. Jadi 6.000 tael ini, jika aku menang melawan Tuan Qian. Tapi kau tidak bisa membayar, lalu bagaimana? Konyol. Aku Tuan Qian. Telah mendapatkan cukup kekayaan selama bertahun-tahun yang bernilai 10.000 tael. 6.000 tael hanyalah uang receh. Aku mampu membayarnya. Baik. Karena Tuan Qian sudah mengatakannya, maka aku ingin menaikkan taruhannya. Apalagi yang bisa kau tambahkan? Nyawa ayah mertuamu. Nyawanya yang murah itu tidak ada harganya bagiku. Bahkan 1 sen pun tidak. Akan mempertaruhkan nyawaku. Jika aku kalah, aku akan memberikan semua yang kumiliki. Jika kau kalah, kau harus memberikan semua yang kau miliki. Sekarang, apakah kau masih berani bermain? Kakak ipar mau bertaruh nyawa melawan Tuan Qian. Aku ceroboh waktu itu. Membiarkanmu menang 1 ronde. Kali ini aku telah mencurahkan seluruh fokusku. Kau Liu Shanghui tidak punya peluang menang sedikit pun. Bahkan jika aku mempertaruhkan seluruh hartaku, aku tidak punya peluang kalah sedikit pun. Baik. Di meja judi, aku tidak pernah takut pada siapapun. Kepalamu itu Liu Shanghui. Pasti akan kuambil hari ini. Liu Shanghui, kamu sudah gila. Kamu jelas sudah menang 1 putaran. Kamu benar-benar mau bertaruh nyawa melawannya. Mengapa kamu sama saja dengan ayah kita? Begitu berada di meja judi, kamu tidak peduli dengan hal lain. Kalian para pria, tidak ada satupun dari kalian yang baik. Aku belum pernah berjudi dengan nyawaku. Liu Shanghui, kau adalah seorang penjudi, dan aku sungguh mengagumimu. Si Qian ini telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, menipu banyak keluarga, dan menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa. Hari ini aku harus bertindak atas nama langit, untuk membuatnya merasakan perasaan kehilangan segalanya. Berhenti bicara omong kosong. Mari kita mulai. Kali ini, kita lempar dado untuk lihat skor tertinggi. Kau duluan. Baik. Sepertinya 25. Keberuntunganmu cukup bagus, Nak. Tapi di depanku, kau masih jauh tertinggal.
Selama aku melampar 26, aku pasti menang. Di dunia ini, tidak ada yang pantas menang uang dariku. The film was 26 adalah skor translated tertinggi. and narrated by M Media. Liu Shanghui, kau kalah. Aku bahkan belum membuka mangkuknya. Atas dasar apa kau menganggapku sudah kalah? Aturan rumah jude. Jika skor identik, orang yang membuka duluan yang menang. Yang berarti, bahkan jika kau Liu Shanghui mendapatkan skor tertinggi 26, tetap saja Tuan Qian yang memenangkan taruhan. Saudara-saudara, tangkap kelima kakak ipar Liu Shanghui. Bawa mereka semua pergi untukku. Tunggu. Liu Shanghui, kamu telah menghancurkan kita kali ini. Kita tamat. Sudah kubilang, jika sudah cukup berhentilah sekarang. Jadi apa yang ingin kamu katakan sekarang? Bertindak atas nama surga menegakkan keadilan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Siapa yang akan menegakkan keadilan bagi kita sekarang? Kakak ipar, kita tidak akan benar-benar dijual ke rumah bordil kan? Liu Shanghui, kau tidak berguna. Kau benar-benar tidak tahu setinggi apa langit atau sedalam apa bumi. Kasihan sekali kelima kakak iparku. Sebelum aku sempat menjual mereka, mereka sudah dijual oleh Tuan Qian. Liu Shanghui, aku akan membawamu ke halamanmu sebentar lagi. Dan tepat di depan kelima kakak iparmu, aku akan secara pribadi memenggal kepalamu. Bahkan jika aku kalah, kau harus menunggu sampai aku membuka mangkuk dadu ini. Agar aku setidaknya bisa mati dengan tenang, bukan? Kenapa kalian semua terburu-buru? Apakah membukanya atau tidak masih penting? 2 dadu. Mungkinkah kau bisa mendapatkan skor lebih tinggi dari 12? Bagaimana jika aku melakukannya? Aku harus merapalkan mantra pada mangkuk dadu ini terlebih dahulu. Siapa tahu, ini bisa menciptakan keajaiban untukku. Bagaimanapun aku sudah pasti menang. Melihatmu bertingkah seperti badut, berjuang di depanku. Cukup. Menjadi pertunjukan yang menghibur. Sistem temukan cara untuk membantuku. Si Chin itu bersalah atas kejahatan keji. Aku bisa membantu Tuan menanganinya. Tuan bisa menghabiskan 3 poin pengampunan untuk ditukar dengan air embun kekayaan. Tuangkan ke dalam mangkuk dadu. Selama Tuan menggunakan mangkuk ini untuk mengocok, Anda pasti tidak akan kalah. Dewa langit, dewa bumi. Biarkan aku memenangkan ronde ini, maukah? Apakah kau menuangkan air ke dalamnya juga? Ada apa? Apakah ini karena kau tahu nyawamu akan melayang? Jadi kau mencoba menanam bunga di atas kuburanmu sebelum waktunya. Siapa bilang aku akan kalah? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan cermat. Siapa sebenarnya yang menang? Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? 14 poin. Kakak ipar kita menang. Bagaimana bisa seperti ini? Liu Shanghui, kau curang. Semua orang sedang menonton. Dadu mangkuk dadu. Semuanya disiapkan olehmu. Atas dasar, apa kamu mengatakan saudara Liu curang? Itu tidak benar. Ada yang salah dengan mangkukmu. Aku sudah membiarkanmu memeriksa mangkuk ini. Kau sendiri yang memeriksanya, bukan? Ada apa? Kau mau jadi pecundang tak tahu malu? Pasti. Kau pasti menggunakan semacam sihir. Tuan Qian, gunakan otak babi itu dan berpikirlah dengan hati-hati. Jika aku benar-benar tahu semacam ilmu sihir, mengapa aku tidak langsung mengambil nyawamu saja? Bukankah itu jauh lebih sederhana? Tapi kau bahkan tidak bisa mengetahuinya. Apa yang akan kau lakukan tentang hal itu? Benar sekali, menantuku tidak salah. Tuan Qian, seluruh kekayaanmu saat ini milik keluarga Xiaoku. Mulai sekarang tidak perlu memanggilmu Tuan Qian lagi. Mari kita panggil kau Xiao Qian saja. Aku tidak peduli. Liu Shanghui, kau curang. Ronde ini tidak dihitung.
Kalau begitu mari kita bawa ke pihak berwenang. Baik, mari kita tuntut. Siapa takut? Semua pejabat tinggi di kantor daerah sangat dekat denganku. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Kau bilang kau kenal orang di kantor wilayah. Jadi benda ini. Apakah kau tahu siapa yang memberikannya padaku? Plakat ini dianugerahkan kepadamu oleh hakim. Mungkinkah kau adalah orangnya yang mengalahkan Huo Jianglong dan menyembuhkan penyakit ibu hakim? Apakah kau masih begitu yakin bahwa kau akan memenangkan tuntutan hukum melawan aku? Apakah kau punya pendukung yang lebih kuat dariku? Liu Shanghui, apakah kau berani bermain satu ronde terakhir denganku, Tuan Qian? Kekayaanmu sudah habis sepenuhnya. Apalagi yang kau punya untuk dijadikan taruhan, karena aku sudah setuju untuk membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu melawanku. Maka aku juga harus diizinkan mempertaruhkan nyawaku melawan nyawamu. Mari kita tukar nyawa dengan nyawa. Pria ini benar-benar pecandu judi kelas berat. Bahkan sampai saat ini, dia masih tidak mau berhenti. Baik. Maka hari ini, aku akan membuatmu kalah. Sampai kau benar-benar yakin akan kekalahanmu. Namun, kau juga harus mengembalikan uang yang baru saja kau menangkan dariku. Ambil itu. Selanjutnya mari kita mainkan sesuatu yang sederhana. Melempar dadu. Siapapun yang mendapat skor lebih tinggi menang. Kau duluan. Perhatikan baik-baik. Maaf. 36. Skor tertinggi lagi. Menantu. Bisakah Dewa Kekayaan melindungimu lagi kali ini? Kakak ipar, bagaimana kalau kita berhenti sampai di sini saja? Kamu sudah membuatnya kalah begitu banyak. Kamu bangkrut. Tidak perlu melakukan itu. Kau sudah duduk di meja judi, kau pikir kau bisa langsung lari? Tidak mungkin. Seseorang tolong. Jika kalian semua tidak memainkan ronde terakhir ini denganku hari ini, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Giliranmu. Kamu terang-terangan curang. Aku punya pisau di sini. Lalu kenapa kalau aku curang? Kau lempar dadunya. Mari kita lihat apa yang bisa kau dapatkan. Sepertinya kau masih belum menyerah. Baik. Aku akan menunjukkan padamu. Seperti apa penjudi sejati itu. Aku punya total 216 poin. Skorku 12 kali lipat skormu. Bagaimana ini mungkin? Kau. Dia benar-benar mati karena marah. Seorang penjudi mati karena marah tepat di tempat perjudian. Tapi untungnya, setidaknya dia mati di tempat yang tepat. Jika kau tidak ingin aku melaporkanmu ke pihak berwenang dan membuat mereka menangkapmu, maka cepat seret pria ini pergi. Berhenti mengotori rumahku. Pergi, cepat pergi. Menantuku yang baik. Kau telah memenangkan semua uang Tuan Qian. Mengapa kau tidak memberiku uang? Ayah mertuaku tersayang. Kenapa kau belum pergi dengan mereka? Apakah kau ingin aku melaporkanmu ke hakim? Dinasti kita melarang penjualan anak. Jika aku melaporkanmu, kau akan dipenggal. Tidak mungkin. Bahkan jika aku harus mati di sini hari ini, aku tidak akan pergi tanpa uang. Mulai sekarang, hidupku dan kelima orang ini tidak ada hubungannya lagi denganmu.
Uang ini adalah harga untuk memutuskan hubungan kita. Enyahlah. The film was translated and narrated by M Media. Rusi Ruyu. Bersihkan dadu ini. Jangan salahkan kakak ipar karena bersikap kejam pada ayahmu. Aku hanya ingin menutup pintu, menjalani hidup yang damai, dan menebus kesalahanku pada kalian semua. Adapun yang lainnya, mereka tidak ada hubungannya denganku. Kakak ipar, jangan katakan itu. Kami semua mendengarkanmu. Lagi pula ayah diusir adalah perbuatannya sendiri. Kami tidak menyalahkanmu, benar. Kami tidak menyalahkanmu. Tenang saja, aku pasti akan memastikan kalian semua memiliki kehidupan yang baik. Akhirnya selesai membersihkan, ruang tamu sudah kembali normal. Tadi sangat berdarah, aku bahkan tidak sanggup melihatnya. Sekarang sudah bersih. Kakak ipar, bagaimana rencanamu menangani uang Tuan Qian? Lagi pula uang ini adalah hasil haram dari kecurangan. Sebagian besar akan digunakan untuk bantuan bencana. Menyimpan 1000 tan sudah cukup bagi kita. Ayah sudah mengambil wesel bank dan pergi. Mulai sekarang, aku yakin dia tidak akan datang mengganggu hidup kita lagi. Jangan terlalu murung. Kita menang besar tadi bukan? Nanti aku akan memasak makanan lezat dan menghangatkan anggur. Dan kita akan merayakannya. Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku akan pergi mencuci sayuran. Oke, Aku akan pergi memotong kayu. oke. Kalau begitu aku akan merebus air. Kalau begitu aku akan mencuci piring. Kalau begitu aku akan menunggu makan. Kamu pergi ambil air. Kamu pergi ambil air. Ayo pergi. Ayo pergi. Ditambah 5 poin pengampunan. $15 poin pengampunan lagi ditambahkan. Tidak bisa memakai semuanya. Ya Tuhan, tidak sanggup melihat. Apakah kakak ipar sedang menata apaiku? Kakak ipar, apakah tadi kamu menatapku? Tidak. Sama sekali tidak. Kakak ipar bukan orang seperti itu. Berani menatap tapi tidak berani mengakuinya. Pengecut. Kau. Kakak ipar, mengapa kau begitu bersikeras agar kita mengambil semua uang yang dimenangkan dari pria Qian itu dan menyumbangkan semuanya kepada orang miskin? Bukankah lebih baik jika kita menyimpannya? Kemenangan judi. Jika disimpan, hanya akan membawa pembalasan. Lagi pula kita punya pohon penghasil uang sekarang. Tidak perlu menggunakan uang kotor untuk memperkaya diri. Dengan uang sebanyak itu, bisakah kau bilang kita tidak membutuhkannya? Kau bilang kau akan memimpin kami menuju kehidupan yang kaya dan mewah. Kapan tepatnya itu akan terjadi? Mungkinkah The film kau was translated and narrated by M ingin Media. menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja? Benar, aku sudah kehilangan kehidupan modern dengan kulkas TV dan sofa empuk. Terlahir kembali di zaman kuno. Jika aku tidak bisa menikmati kehidupan orang kaya, bukankah perjalanan ini akan sia-sia? Tapi kehidupan kekayaan dan kemewahan ini, pada akhirnya tetap harus mengandalkan tangan kita sendiri. Dan kerja keras untuk mencapainya. Berbicara tentang pekerjaan, bukankah rumah kita masih memiliki sebidang tanah kosong? Mengapa kita tidak mencoba menanam lingsi saja? Menanam lingsi. Menanam lingsi. Apa itu lingsi? Apakah itu bisa dimakan? Setelah sepanjang malam berguling-guling,
Aku telah memeras otak untuk menemukan rencana menghasilkan uang yang brilian. Katakan pada kami apa rencananya. Pertama-tama kali ini, kamu tidak diperbolehkan mempertaruhkan kebebasan kami berlima lagi. Apakah kakak ketiga masih marah pada kakak ipar? Mungkin kita harus mendengar apa yang ingin dia katakan. Rencana menghasilkan uang yang brilian ini adalah menanam Lingxi. Lingxi. Apa itu Lingxi? Para ipar saya yang malang ini benar-benar belum banyak melihat dunia. Bahkan tidak tahu apa itu Lingxi. Lingxi adalah sejenis herbal obat yang berharga dan bergizi. Hanya orang kaya yang mampu memakan ini. Tujuan kita adalah menanam Lingxi dalam skala besar. Akan menurunkan harga Lingxi. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tempat kita di sini sudah miskin selama ratusan tahun. Bahkan tidak punya spora Lingxi. Apalagi menanamnya. Benar. Aku hampir lupa. Tapi sekarang aku ingat. Aku rasa aku pernah melihatnya di sebuah lukisan sekali. Lingxi adalah tanaman obat yang berharga. Aku ingat itu tumbuh di akar pohon kan. Tapi mengingat cuaca dan tanah di sini, kemungkinan besar sulit untuk tumbuh. Jika aku bilang itu bisa tumbuh maka pasti akan tumbuh. Hari ini kalian semua masuk ke kamarku. Dan aku akan membiarkan kalian membuka mata terhadap dunia. Aku merasa kakak ipar pasti berniat menunjukkan sesuatu kepada kita yang seharusnya tidak kita lihat. Tapi aku tidak punya bukti. Ayo pergi. Lihat semuanya. Ini adalah Lingxi kualitas super yang dia tanam sepanjang malam kemarin. Inilah yang aku miliki. Lelah karena bernegosiasi dengan sistem sepanjang malam. Saya menggunakan 10 poin pengampunan untuk menukar air embun pertumbuhan demi membudidayakan varietas Lingxi yang sangat unggul dimanapun di dunia ini. Selama ada tanah, bahkan di celah bebatuan pun, itu bisa tumbuh dengan sukses. Kakak ipar akan membawa kita menjadi kaya. Kakak ipar, tanah kita masih kosong. Mumpung matahari masih bersinar. Ayo segera tanam. Ayo kita ambil Ganoderma super milikmu. Itu benar. Aku akan pergi membajak ladang. Lihat betapa tidak sabarnya kalian. Ayo pergi, kita berangkat sekarang juga. Ayo. Ayo. Kakak ipar. Berapa hari yang dibutuhkan agar Lingxi gelombang ini siap dipanen? Hanya dalam 3-5 hari, dan lahan kita akan dipenuhi Ganoderma. Seperti lobak. Itu luar biasa. Kalau begitu kami berlima bersaudara, semuanya bisa menjadi kaya. Tadi saat kita pergi menanam Ganoderma, aku melihat Liruyan lewat di sana. Melihat kita akan menjadi kaya, dia langsung pulang. Dia pasti sangat marah. Benar, aku bahkan mendengar dia bergumam tentang ingin membuat kakak ipar membayar harganya. Lihat betapa sombongnya dia. Wanita penggoda yang terkenal itu tidak akan bisa melakukan apapun. Dia hanya pandai mengoceh saja. Ayo minumlah teh dulu. Rumah Wang Laosan. Begitu kita mendapatkan Lingxi milik Liu The Shanghui, film was Wang Laosan bagian di translated desa. and narrated by aku Ed akan Media. mengirim istrimu ke alam baka dan menikahimu sebagai istriku. Berhenti memberiku janji kosong. Apakah kamu punya rencana praktis? Tanah yang digunakan Liu Shanghui dulunya milik keluargaku. Kakak buyutku bahkan dimakamkan tepat di sebelahnya. Sekarang aku akan pergi menghasut penduduk desa untuk membantuku mengambil kembali sebidang tanah ini. Setelah tanahnya kembali, Lingxi itu pun secara alami akan jatuh ke tangan kita. Kamu masih yang terbaik dalam trik-trik lisik ini. Itu sudah pasti. Aku punya tipu muslihat yang lebih licik lagi. Di siang bolong kita harus menunggu sampai malam.
Dan kaki ini juga. Kakak ipar ini bencana. Apa yang terjadi? Si bajingan Wang Laosan dari desa sebelah membawa segerombolan penduduk desa bersamanya, menggali semua Ganoderma super yang kita tanam. Apakah dia sudah bosan hidup? Panggil saudari-saudari yang lain. Ayo kita pergi melihat apa yang sedang terjadi. Wang Laosan, kembalikan Lingxi kualitas super kami sekarang juga. Lingxi ini tumbuh di atas makam kakek buyutku. Itu milik properti leluhur keluarga Wang. Apa hubungannya dengan kalian semua? Itu tumbuh di tanah kami. Kau di sini menyebarkan fitnah dan menuduh tanpa dasar. Apa kau tidak takut disambar petir? Jika langit benar-benar punya mata, mereka akan menyambarmu hingga mati sebelum mereka menyentuhku. Warga desa sekalian, semua orang kalian harus menuntut keadilan untukku. Si Liu Shanghui ini, karena keserakahannya akan harta, berani-beraninya merampok kita di siang bolong. Apakah tidak ada rasa keadilan alami yang tersisa? Wang Laosan sebidang tanah ini jelas telah dialihkan dari keluargamu ke keluarga kami 50 tahun lalu. Leluhur kamilah yang murah hati. Setelah kakak buyutmu meninggal, dari keluargamu ke keluarga kami 50 tahun lalu. Kalian benar-benar keterlaluan. Jelas sekali keluargamu yang menduduki tanah kami. Dan sekarang kau berbalik menyerang kami. Tidak ada perbuatan baik yang tidak dibalas. Tapi Ganoderma biasanya tumbuh di iklim yang keras. Dalam radius 100 mil tidak ada yang pernah melihat kapan Ganoderma akan tumbuh. Ini pasti berkah dari leluhur keluarga Wang. Jika tidak, mengapa Lingxi ini tumbuh tepat di sebelah makam? Oleh karena itu, Ganoderma ini milik keluarga Wang. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Warga desa sekalian, kita tidak boleh membiarkan Liu Shanghui menindas kita seperti ini. Semua orang harus membantuku untuk mengambil kembali Lingxi dan tanah ini. Wang Laosan berjanji padaku, selama dia mendapatkan Ganoderma Liu Shanghui, seluruh desa kita akan diberi bagian dari benih Lingxi. Liu Shanghui jangan terlalu serakah. Kamu punya 5 kakak ipar yang cantik. Dan kamu menerima 500 time dari hakim. Itu semua adalah keberuntunganmu. Tetapi jika kamu tidak tahu kapan harus merasa puas dan masih ingin menduduki berkah leluhur orang lain, hati-hati agar keberuntungan berubah jadi bencana. Dan kamu akhirnya dihukum oleh langit. Lihat pakaian baru yang kalian kenakan. Kalian jelas hidup dengan sangat berkecukupan. Tapi masih ingin memanfaatkan orang miskin seperti kami. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Liu Shanghui, jika kamu tidak mengembalikan tanah dan Lingxi itu kepada Wang Laosan, maka mulai sekarang, kami juga tidak akan bekerja. Kami hanya akan pindah ke rumahmu dan tinggal di sana. Apapun yang kamu makan dan pakai, kami juga akan makan dan memakainya. Kami akan menumpang hidup padamu. Jika kamu begitu hebat, bunuh saja kami semua. Liu Shanghui, penduduk desa ini bukan preman seperti Zhuo Xianhu. Jika kamu berani menyentuh rambut mereka, kamu pasti akan ditenggelamkan oleh ludah publik. Kamu dan kelima kakak iparmu tidak akan memiliki kedamaian lagi di desa ini. Sepertinya kalian memutuskan untuk menindas kami secara berkelompok. Kita adalah pihak yang ditindas. Liu Shanghui, kamu dan kelima kakak iparmu hidup dalam kemaksiatan dan tidak menghargai keluarga. Bukan hanya kamu mendorong istrimu Zhao Rui sampai mati, tapi aku dengar bahkan ayah mertuamu diusir. Kalian semua pantas dihukum oleh langit. Cukup omong kosongmu. Hari ini, kami bertindak atas nama langit untuk menuntut keadilan dari kalian semua. Li Ruyan, kau bicara omong kosong. Beraninya kau menyebut kakak sulungku. Jika bukan karenamu, kakak sulungku tidak akan meninggal. Kau menindas kami dengan jumlah orangmu. Orang yang pantas dihukum oleh langit adalah kalian. Penduduk desa ini bertingkah seperti berandalan, tetapi bersikap terlalu keras kepada mereka. Menghajar mereka bukan tindakan yang tepat. Sekarang saya akhirnya mengerti. Gunungan yang miskin dan perairan yang buruk menghasilkan orang-orang jahat. Saya harus memikirkan cara. Mengerti.
Wang Laosan, jika kamu sudah mengatakan bahwa leluhurmu telah menampakkan diri dan memberkatimu, The Maka film was mengapa kita tidak translated and mengundang leluhurmu narrated ke by sini? M-Media. untuk melakukan konfrontasi? Liu Shanghui, apakah kamu mabuk di tengah hari? Mengundang leluhurku untuk menghadapiku. Jika leluhurku masih hidup, apakah mereka akan membiarkanmu menindasku seperti ini? Kakak ipar, leluhur Wang Laosan, sudah dimakamkan bertahun-tahun yang lalu. Jika kau ingin mengundangnya untuk konfrontasi, aku khawatir kau harus ke neraka untuk mengundangnya. Wang Laosan ini, sejak generasi kakeknya, setiap generasi lebih malas dari yang sebelumnya. Dan setiap generasi lebih melarat dari yang sebelumnya. Jika kakek buyutnya mengetahui hal ini di alam baka, dia pasti tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Jika saya bisa memanggil kakek buyutmu ke sini hari ini, untuk memberi pelajaran pada bajingan sepertimu, apa yang akan kamu lakukan? Kakek buyutku, aku tidak pernah bertemu dengannya saat aku tumbuh dewasa. Kami hanya punya potretnya di rumah. Jika kamu bisa menunjukkan orang aslinya kepadaku, jangankan mengembalikan Lingji itu kepadamu. Bahkan jika kamu memaksaku untuk menjadi binatang bebanmu seumur hidupku, aku mau. Baiklah. Saya benar-benar mendapatkan beban hari ini. Sistem siapkan air embun harapan untuk mengizinkan Mendian kembali untuk sementara waktu. Hari ini, saya harus mewakili keluarga Wang dan mendisiplinkan Wang Laosan ini, keturunan yang tidak berguna ini. 3 poin pengampunan dikonsumsi. Air Moon pengabul harapan disiapkan. Karena kita saling mengenal, aku tidak akan mengenakan biaya poin pengampunan tambahan. Untuk percepatan, Kerja bagus kakak ipar. Wang Laosan, hari ini saya akan membiarkan kakek buyutmu hidup kembali dan meneriakimu sampai kamu tidak bisa berkata-kata. Kakek buyutku ada di sana di dinding. Aku ingin melihat. Bagaimana kamu membuatnya menampakkan diri? Ada apa terlalu takut untuk bertaruh sekarang? Aku bertanya padamu. Karena taruhan ini, aku bahkan tidak ragu untuk menyinggung leluhurku. Jika kamu Liu Shanghui tidak bisa membuat kakek buyutku menampakkanmu, Lahan keluarga Liu, Lingxi dan 500 tile perak milik saya itu, semuanya akan menjadi milikmu. baiklah. Aku juga menginginkanmu Liu Shanghui pergi mengemis di jalanan mulai sekarang. Dan kelima kakak iparmu, semuanya harus menjadi selitku. kakak ipar. Bagaimana orang mati bisa hidup kembali? Atau, kenapa kau tidak memberinya setengah? Lingxi kelas super itu. Saya tidak akan memberinya 1 inci pun tanah. Apalagi Lingxi. Percayalah. Saya akan selalu menjadi kakak ipar yang bisa membuat keajaiban untuk kalian. Rumeng, ambilkan saya pot berisi tanah. Ya kakak ipar, Kawan-kawan, orang ini akan menjadi anjing peliharaan keluargaku mulai sekarang. Aku akan menamainya Adik Liu. Mulai sekarang, semuanya, jangan ada yang berani menindasnya. Wang Laosan. Jangan terlalu sombong dulu, kakak kiparku. Mungkin tidak akan kalah pada akhirnya. Teruslah beraktif. Sistem. Apa yang terjadi? Jalannya jauh. Kakek buyut keluarga Wang butuh waktu untuk sampai ke sini. Tunda saja sedikit lebih lama. Tunggu saja selama waktu 1 batang dupa terbakar. Dan kakek buyutmu akan datang secara pribadi untuk memberimu pelajaran. Menunggu apa? Kamu bukan dewa. Bagaimana mungkin kamu bisa menghidupkan orang mati? Kawan-kawan, tutup pintu rapat-rapat untukku. Mereka sudah kalah dari kita. Jangan biarkan mereka melarikan diri dengan cara apapun. Pakaian yang dikenakan gadis-gadis ini sangat indah. Nanti, aku akan melucuti pakaian mereka langsung dari tubuh mereka dan membawanya pulang untuk dipakai istriku. Dan apalagi, bukankah gadis-gadis ini jauh lebih baik daripada nenek tua yang kamu miliki di rumah? Kita akan mengambil nyawa Liu Shanghui dan kakak iparnya, serta tanahnya akan menjadi milik kita semua. Liu Shanghui,
Aku akan menangani sampah ini di rumahmu terlebih dahulu. The film was translated and narrated by M. Cucu tidak berbakti ini. Kenapa kau tidak berlutut saat melihat leluhurmu? Kakak. Kakek buyut. Kakek buyut Wang Lausan. Cucu tidak berbakti ini. Sejak generasi ayahmu, kau sudah hidup bermewah-mewah dan melakukan segala perbuatan jahat. Keluarga Wang kita dulu memiliki ratusan hektar tanah, dan sekarang di generasimu bahkan tidak tersisa 1 hektar pun. Jika bukan karena keluarga Liu yang murah hati dan penuh kebajikan, aku pasti sudah menjadi hantu pengembara. Namun kau malah tergoda oleh wanita itu, Li Ruyan, dan bersekongkol dengan penduduk desa untuk mencelakai dermawanku. Kakak. Kakek buyut. Aku tahu aku salah. Aku akan bersujud dan meminta maaf kepada Liu Shanghui. Tuan Liu Shanghui, aku mohon, bermurah hatilah. Tolong biarkan leluhurku beristirahat dengan tenang. Semua dihasut oleh wanita itu Li Ruyan yang memaksaku melakukannya. Wang Lausan, kamu bajingan. Beraninya kamu berkata begitu, jelas sekali bahwa kamu yang serakah. Lingxi milik Liu Shanghui, bagaimana tiba-tiba menjadi aku yang menghasutmu? Kamu berbohong. Kamu masih berani berbohong. Aku akan menikahmu sampai mati. Ayo kalau begitu, jika kamu tidak menusukku, maka kamu adalah anakku. Aku. Wanita keji, masih berani menekanku. Apakah kamu pikir aku tidak berani? Wang Lausan, jangan pernah berpikir untuk selamat. Seseorang telah terbunuh. Seseorang telah terbunuh. Meskipun dia telah tiada, garis keturunan keluarga Wang sudah punah. Dengan keturunan seperti ini, tidak apa-apa jika mereka tidak dipertahankan. Maaf telah merepotkanmu. Selamat tinggal. Ayo pergi. Kita pulang. 2 poin pengampunan ditambahkan. Kakak ipar, apa yang sedang kau pikirkan? Saya berpikir, Lingxi ini memang bagus. Tapi kita juga harus membiarkan penduduk desa lainnya mendapatkan bagian. Kakak ipar, keluarga kita sudah punya tanah. Mengapa kita harus membaginya dengan orang lain? Lingxi adalah komoditas langka dan sangat berharga. Sekarang sedang masa kelaparan. Jika kita membudidayakan Lingxi dan menghasilkan uang, penduduk desa pasti akan menjadi iri dan dengki. Daripada nantinya saling bermusuhan, lebih baik mengajak mereka sekarang, supaya mereka juga bisa ikut menikmati hasilnya. Kakak ipar kamu beritahu aku, akan pergi dan menyampaikan kabar baik ini kepada penduduk desa lainnya, dan memberitahu mereka untuk ikut serta. Selesai. Kepala desa, katakan padaku Liu Shanghui ini. Di masa lalu, bukankah dia hanya pria yang memperlakukan istrinya dengan buruk? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menanam sesuatu yang langka? Seperti Lingxi bukan begitu. Mereka bilang, jika ingin kaya kamu harus diam-diam. Tapi dia malah ingin mengajak seluruh desa menanam Lingxi bersama untuk mencari uang. Kepala desa. Katakan padaku, mungkinkah ada motif tersembunyi di balik ini? Di seluruh desa ini, hanya kamu yang benar-benar memahami pikiranku. Liu Shanghui ini, kita berdua tahu betul. Orang seperti apa dia? Sekarang setelah dia kaya, dia bahkan punya kakak iparnya. Berkhotbah tentang rasa syukur dan pembalasan budi. Menurut pendapatku, dia hanyalah seorang penipu yang beruntung karena tipu daya. Kepala desa, lalu mengapa kita masih berdiri di luar, menunggunya? Jika kita tahu dia penipu, mengapa kita di sini, menunggu untuk dipermainkan? Seperti orang bodoh oleh Liu Shanghui. Bodoh kamu. Skema cepat kayanya itu palsu. Tapi bagaimana jika Lingxi miliknya benar-benar asli? Dia berani membohongi kita, maka kita tinggal mencuri Lingxi miliknya. Kemudian, kita bisa mempelajarinya sendiri. Dan saat itu tiba, bukankah kita yang akan menjadi kaya? Tidak heran hanya kamu yang bisa menjadi kepala desa. Pemikiranmu benar-benar lebih mendalam daripada kami. Ayo pergi. Buka pintunya, Liu Shanghui.
Buka The pintunya. film was translated and narrated by M Media. Bentuk Lingxi ini. Sekali lihat saja sudah tahu kalau ini asli. Penduduk desa sekalian. Ini adalah Lingxi kualitas super yang saya tanam dengan tangan saya sendiri. Kita sedang berada di tahun dengan panen yang buruk. Dan saya tahu kalian semua bekerja keras setiap tahunnya. Tetapi ketika bencana alam atau hama menyerang, kalian kehilangan semua modal. Hampir tidak cukup untuk makan atau berpakaian. Saya yakin kalian semua sudah muak dengan kehidupan ini. Hari ini saya Liu Shanghui bersedia memberikan benih Lingxi dan mengajari kalian semua cara menanamnya secara gratis selama kalian bekerja keras. Saat waktu panen tiba, semua orang akan bisa membangun rumah besar dan makan daging babi. Mengapa rasanya penduduk desa ini tidak terlalu bersemangat? Liu Shanghui, penipu kau. Liu Shanghui, penipu kau. Liu Shanghui, penipu kau. Berhenti. Semuanya tunggu sebentar. Apakah ada kesalahpahaman? Kakak iparku sedang mengajari semua orang dan cara menanam Lingxi bersama semua orang. Selama kamu punya tanah, kamu bisa bergabung dengan kami, menanam Lingxi. Hal gratis adalah yang paling mahal. Apa kau pikir kami bodoh? Kalian semua pasti ingin kami menanam benda aneh ini untuk merusak ladang kami. Dan saat kami tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan, kau akan menawarkan pinjaman berbunga tinggi untuk memeras kami sampai kering. Bagaimana bisa kau memfitnah kami seperti ini? Dulu, Liu Shanghui adalah orang termiskin di desa ini. Dalam waktu sesingkat ini, dia berhasil membuat kalian semua hidup dalam kemewahan. Tidak ada seorang pun di desa ini yang pernah melihatmu bekerja di ladang. Jika ini bukan uang hasil penipuan, lalu apakah uang ini jatuh dari langit? Uang untuk kehidupan nyaman kami adalah karena kakak iparku menyembuhkan penyakit ibu Hakim. Jati Hakim memberinya hadiah. Ketahuan berbohong kan? Liu Shanghui itu tidak pernah belajar kedokteran. Orang bodoh sepertinya berani mengaku bisa menyembuhkan ibu Hakim. Aku muak. Semua ini bohong. Kami tidak percaya padamu. Keluarkan plakatnya. Ini adalah plakat yang dianugerahkan hakim kepada saya. Jika kalian tidak percaya kata-kata saya, maka plakat yang dianugerahkan oleh hakim ini seharusnya sudah cukup sebagai bukti bukan? Benda itu, jika kau mencari pengrajin yang terampil, mudah saja untuk memalsukannya. Itu sama sekali tidak sulit. Liu Shanghui, jika kau bertekad untuk menipu kami, maka tentu saja kau sudah menyiapkan akting yang meyakinkan. Benar sekali. Dulu saya sering memamerkan plakat ini kepada Tuan Qian. Dia mungkin seorang penjudi. Tapi setidaknya dia berpengalaman menghadapi gerombolan penduduk desa ini. Kecuali hakim membawa petugas secara pribadi, mereka benar-benar tidak akan percaya. Jika kalian tidak percaya pada saya, maka saya akan menanamnya sendiri terlebih dahulu. Tunggu sampai kalian semua melihat hasilnya, dan semuanya akan menjadi jelas. Bubarkan. Semuanya bubar. Kami bisa bubar jika kau mau, tapi kau harus menyerahkan Lingxi yang ada di tanganmu. Aku dengar beberapa hari yang lalu, Wang Laosang dari desa sebelah dan wanita simpanannya, Li Ruyan. Keduanya kehilangan nyawa karena Lingximu. Itu benda pembawa sial. Menyimpannya hanya akan membawa bencana bagi desa. Berikan padaku, dan aku akan mencari pengusir roh untuk memusnahkannya. Benar, serahkan Lingxi itu kepada kepala desa. Tidak mungkin, aku tidak bisa mampu menyerahkan Lingxi kepada kalian semua. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Semuanya, rebut Lingxi itu dari tangan Liu Shanghui dan bawa ke sini. Anda Berhenti. Hakim, Liu Shanghui ini memegang plakat hakim palsu. Mengklaim Anda memberikannya padanya karena telah menyembuhkan ibu Anda. Anda harus menangkapnya dan menjebloskannya ke penjara. Plakat ini memang benar saya hadiahkan kepadanya. Liu Shanghui memang benar telah menyembuhkan penyakit ibu saya. Hari ini saya telah datang ke rumahnya secara pribadi, bertujuan untuk mengunjunginya. Bagaimana dengan Lingxinya? Kisah tentang membimbing kita membudidayakan Lingxi untuk menjadi kaya. Mungkinkah itu benar? Mengenai masalah menanam Lingxi, saya memang tidak terlalu paham. Tapi, saya percaya pada karakter Tuan Liu. Dan, saya juga telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tuan Liu
Memiliki kemampuan yang jauh melampaui orang biasa. Hakim, awalnya saya ingin membawa warga desa. Tapi kepala desa ini jelas telah mengincar Lingxi saya dan ingin menimbunnya semua untuk dirinya sendiri. Hakim, bisakah Anda menghukumnya? Kepala desa ini telah bekerja di desa ini selama puluhan tahun dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Jika Anda ingin memimpin penduduk desa menuju kemakmuran, Anda harus membuat penduduk desa melihat sendiri Lingxi di tanganmu benar-benar bisa tumbuh di tanah mereka. Orang dahulu berkata, mendengar 100 kali tak sebaik melihat sekali, melihat 100 kali tak sebaik menyentuh sekali. Jika hari ini, saya mengambil Lingxi di tangan saya dan menanamnya secara acak di ladang seseorang, dan itu benar-benar menumbuhkan Lingxi dari tanah, apa yang akan Anda katakan saat itu? Lingxi ini, saya hanya pernah mendengar tumbuh di pangkal pohon atau di atas pohon. Tidak pernah saya dengar bisa tumbuh di dalam tanah. Mengatakan bahwa Lingxi tumbuh di bawah tanah, siapa yang akan percaya itu? Jika memang seperti yang kau katakan, saya akan menyerahkan posisi kepala desa ini kepadamu. Siapa yang menginginkan posisi kepala desa Anda? Tapi sejak awal, Anda benar-benar menilai hati seorang pria terhormat dengan ukuran orang picik. Anda benar-benar tidak layak untuk posisi ini. Jika Lingxi benar-benar bisa dibudidayakan, Anda harus mengundurkan diri dari jabatan kepala desa. Seperti katamu. Lalu jika dia tidak bisa menanamnya, bagaimana? Saya akan memberikan Anda Lingxi di tangan saya. Dan saya akan membawa kelima saudari ipar saya dan meninggalkan desa ini. Kakak ipar, aku pernah dengar bahwa kondisi pertumbuhan Lingxi ini sangat keras. Apa kau yakin bahwa hanya dengan memilih sebidang tanah sembarangan, itu akan membuatnya tumbuh? Jika saya bilang saya bisa, maka saya bisa. Liu Shanghui, taruhan ini saya terima. Nanti, carikan dia sebidang tanah yang paling buruk di desa ini. Setelah kau berhasil, akan ada banyak keuntungan untukmu. Kepala desa, tunggu dan lihat saja. Ayo pergi, pergi, pergi. Kakak ipar belum pernah bertani sebelumnya. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri yang begitu besar. Kami berlima bersaudara. Aku takut kita benar-benar harus meninggalkan rumah kita bersamanya. Ayo, tanam itu. Bukankah tadi bilang akan tumbuh di tanah? Kamu malah membawa batu ke sini. Apa maksudmu? Di atas batu ini. Bukankah ada tanahnya? Kau curang, curang. Kau bermain kotor, Jika itu tumbuh, saya tidak akan menyesalinya. Kurasa orang bernama Liu Shanghui ini sudah dibuat gila oleh kita. Kakak ipar, kau telah masuk ke dalam jebakan mereka. Mereka menyuruhmu menggunakan batu untuk menanamnya dan kau benar-benar menggunakan batu. Lingxi ini, aku khawatir apapun metode yang kau gunakan sulit untuk tumbuh. Liu Shanghui, aku rasa sekarang kau pasti sudah mengaku kalah kan? Jika kau mengaku kalah, masih ada waktu. Selama kau patuh menyerahkan Lingxi di tangannya, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian tinggal di kandang anjing di pintu masuk desa. Kau. Sistem air embun spiritual mempercepat pertumbuhan Lingxi. Apakah sudah siap untuk saya? Sudah disiapkan. Jika kau ingin dengan cepat membuat Lingxi tumbuh subur di atas batu, diperlukan 3 porsi air embun pertumbuhan. Total biaya 9 poin pengampunan. Lakukan. Biarkan saya membuka mata penduduk kampung ini. Liu Shanghui ini benar-benar mengira apa yang ada di tangannya adalah vas harta karun guanya, hanya dengan memercikkan beberapa tetes. Apakah benar-benar mungkin membuat Lingxi tumbuh di atas batu? Karena kebaikan tetangga. Mari kita bantu dia mencari dokter yang baik nanti. Periksa kepalanya saja. Liu Shanghui, sudah lama sekali. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di batu ini. Cepat serahkan Lingxi-mu kepada kepala desa. Jika tidak, kami tidak akan bersikap sopan padamu. Kemarilah. Saya jamin dalam sekejap mata, ini akan dipenuhi Lingxi. Penipu. Aku akan meladeni permainanmu untuk membuatmu kehilangan semua harapan. Saya bilang itu akan tumbuh, maka itu akan tumbuh. Omong kosong. Lingxi tumbuh di atas batu saja sudah cukup konyol. Dan sekarang kau bilang itu akan tumbuh dalam sekejap mata. Gertakan macam apa yang kau lakukan. Bising. Perhatikan baik-baik. Kau sudah bosan hidup ya?
Ya The Tuhan, film was translated and narrated by M Media. bagaimana ini mungkin? Kakak ipar luar biasa. Kepala desa ini benar-benar Lingxi asli. Liu Shanghui, kau pasti menggunakan trik sulap untuk menipu orang. Bungkukan badan dan lihatlah dengan cermat. Apakah ini benar-benar asli? Liu Shanghui, mungkinkah kau seorang dewa yang terlahir kembali? Saya tidak berani mengaku sebagai makhluk abadi. Saya hanya sedikit lebih mampu daripada Anda. Kakak Shanghui, kita tumbuh besar bersama. Bisakah kau membiarkanku menanam linsi lebih dulu? Shanghui jangan. Kakak Hui, keluarga kita punya 3 hektar tanah. Aku mohon kau harus membantuku. Biarkan aku menanamnya juga. Saya tahu. Bagaimana dengan ini? Siapapun yang ingin menanam lingsi berbaris di sini, daftarkan diri dengan kakak ipar saya. Baiklah. Di sini. Sudah dengar. Liu Shanghui di desa sebelah. Anak itu bahkan memimpin seluruh desa untuk menanam lingsi. Awalnya aku juga tidak percaya. Mak Tomblang. Tapi kemudian aku melihat begitu banyak orang di desa itu menggali gudang bawah tanah untuk menyimpan lingsi. Ini memang lingsi. Itu adalah harta karun. Aku belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidupku. Kenapa hal sebaik itu tidak pernah terjadi padaku? Benar kan? Rumah mereka sekarang dipenuhi ikan dan daging setiap hari. Dan kelima kakak iparnya itu, mereka punya baju baru untuk dipakai setiap hari. Sekarang begitu banyak gadis mengejarku, memohon padaku setiap hari agar diperkenalkan. Liu Shanghui, aku berencana membawa sekelompok orang dan pergi mengetuk pintu keluarga Liu. Jika perbuatan baik ini berhasil, maka aku dan keluargaku tidak perlu khawatir soal makanan atau pakaian seumur hidup kami. Itu benar. Kakak ipar, ayo kejar kami. Mari kita lihat bagaimana saya akan menangkapmu. Di mana kalian semua? Kakak ipar. Kakak ipar. Kemari. Tangkap aku. Saya datang. Ke sini kakak ipar. Kakak ipar, ayo kejar aku. Di mana? Di sini. Pagi-pagi sekali. Dan kamu tidak membiarkan orang tidur. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu masih punya nyali untuk mengatakan itu, pria sepertimu. Bahkan digantung di dinding pun, kamu tak akan diam. Bangun sekarang juga. Lihat berapa banyak hutang asmara yang kamu miliki di luar. Mereka mengejarmu sampai ke depan pintu kita. Mungkinkah bahwa Xiao Ruyu sudah tahu apa yang ada di dalam mimpi saya? Kakak ipar. Pagi-pagi sekali, sekelompok wanita datang ke rumah kita. Wanita. Wanita seperti apa? Mak Tomblang. Mak Tomblang. Apakah mereka datang untuk memperkenalkan pria kepada kalian? Kakak ipar. Apa kau benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? Mereka membawa wanita ke sini untuk diperkenalkan padamu. Untuk saya. Tuan Liu. Aku datang ke sini hari ini memperkenalkanmu pada gadis bangsawan desa sebelah. Dia tidak hanya lembut dan berbudi luhur, tapi dia juga hebat dalam mengurus rumah tangga. Yang terpenting, dia tidak keberatan kau seorang duda. Keledai atau kuda, tunjukkan buktinya padaku. Seret dia ke sini dan biarkan aku melihatnya. Baiklah. Kemari.
The film was translated Dia sudah di sini and sekarang. narrated by M. Dia sudah di Media. sini. Nona muda. Ayo tunjukkan dirimu pada Tuan. Kau menyebut ini kecantikan kelas atas. Kualitas tingkat atas macam apa ini? Ya, jika rumahku membutuhkan seorang juru masak, maka kamu boleh menyuruhnya datang. Berikutnya, aku masih punya banyak lagi. Aku akan menukarmu dengan 2 lagi. Tuan Liu, lihatlah yang satu ini yang sudah kupersiapkan untukmu. Dia sangat praktis. Pasti ahli dalam pekerjaan tani. Ini. Jika rumahku perlu dilindungi, maka mengundangnya akan lebih pantas. Pergi sana. Ganti orangnya. Aku masih punya banyak lagi. Segera. Nona muda. Kemari dengan cepat. Ayo. Ini datang seorang wanita muda dengan aura yang anggun. Kemari cepat ke sini. Akhirnya seseorang yang layak. Apa kau sudah puas sekarang? Puas, sangat puas. Dia tidak hanya tidak membutuhkan rumahmu, tapi dia bahkan tidak menginginkan mahar. Lalu apa yang dia inginkan? Dia hanya ingin kau memperlakukannya dengan baik dan mengurus 11 anaknya itu saja. Apa katamu? Aku tahu persis apa yang kalian inginkan. Ambil ini dan pergilah. Itu tidak cukup. Aku masih punya banyak lagi. Tidak. Mulai sekarang jangan berani-berani datang dan menggangguku lagi. Ini baru pagi hari. Jika kamu ingin memperkenalkan wanita cantik padaku nanti, maka kamu harus memperkenalkan wanita yang benar-benar cantik. Jika tidak, jangan harap bisa menginjakkan kaki di pintu ini lagi. Sedikit lingsi terbuang sia-sia, tapi akhirnya aku sudah mengusir hama-hama itu. Kakak ipar pergi untuk mengantar mereka. Sekarang, kita akhirnya bisa hidup tenang. Kakak ipar sudah terkenal di seluruh wilayah sekarang. Aku takut akan ada lebih banyak masalah seperti ini. Saudara-saudaraku, apa pendapat kalian? Akankah tiba suatu hari di mana kakak ipar benar-benar meninggalkan kita? Pria yang pelan seperti dia akan melakukannya cepat atau lambat. Tidak, kakak ipar sangat baik. Dia bisa melindungi kita. Dan dia memastikan kita cukup makan dan berpakaian. Daripada membiarkan orang lain diuntungkan. Mengapa tidak? Kenapa tidak? Mengapa tidak menahan hati dan dirinya dan membuatnya tetap di sisi kita? Bagaimana menurut kalian? Apa yang sedang kalian bisikan? Mengapa wajah kalian semua memerah? Kakak ipar dari antara kami semua. Siapa yang paling kamu sukai? Dari kalian semua. Hanya anak-anak yang harus membuat pilihan. Sebagai orang dewasa sepertiku,